Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Pertama dan tentu yang paling utama adalah di awal kalimat apapun kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah atas izinnya telah memberikan kenikmatan kepada kita sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini. Dan mudah-mudahan anugerah yang telah Allah berikan baik kesehatan jasmani maupun rohani, nikmat iman dan Islam, semoga menjadikan kita istiqomah di dalam melakukan kebaikan. Juga salawat dan salam tak lupa semoga selalu tercurah limpahkan selalu kepada baginda mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja kepada para keluarga juga, para sahabat, para tabiin, tabiin, dan mudah-mudahan seluruh umat Islam, kaum muslimin yang mengikuti ajarannya dengan istiqomah, juga mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, barangkali kita sebelum memulai kajian, kita mendoakan bagi warga atau jamaah masjid yang dalam kondisi sakit, semoga Allah mengangkat penyakitnya. Kemudian yang memang berada dalam kondisi sehat, senantiasa Allah sehatkan untuk beribadah kepadanya. Dan terutama juga bagi yang memang barangkali berada dalam kesulitan, mudah-mudahan Allah angkat kesulitannya dan diberikan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil ngemil Pak. Bahasan kita pada malam hari ini yang tak kalah penting di dalam kita bermasyarakat adalah membuang limbah. Ini juga sama membuang sampah. Sama ya. Cuman dalam bahasan fikih ini saya umumkan membuang limbah spesifik bahasan kita, tapi nanti kita akan kaitkan dengan hal lain yang berkaitan, yaitu membuang limbah industri ke sungai. Kenapa demikian? Karena ini seringkali terabaikan. Nah, maka pada malam hari ini kita akan bahas, apakah ada kaitan nanti dengan membuang sampah sembarangan, yang terutama di komplek-komplek di kita nih. Baik, kita mulai dari pengertian, ta'rif. Yang pertama adalah dalam pengertian sederhana, istilah limbah industri itu adalah sisa proses produksi, sisa dari proses produksi, baik itu benda padat, cair maupun gas. Benda padat umpama apa? Yang di itu tuh apa? Hasil maklun itu apa namanya Pak? Kain-kain kecil itu Pak? Hah? Majun. Majun tuh kan. Terus apa lagi? Banyak ya? Banyak. Mangga, batang. Nah, serbuk kayu bentuk padat ya. Nah, ndeta batu ya, pasir umpama kami aya. Letak tanah sami ya. Kami cair non cair. Banyak ya. Zat kimia itu yang dibuang ke sungai itu. Banyak itu. Deterjen juga termasuk. Pak. Sabun. Kalau gas gimana gas?
termasuk karbon dioksida yang asap tuh mengepul ke atas, karbon dioksida itu juga termasuk ke dalam kategori limbah. Jadi limbah itu baik padat, cair maupun gas. Kata kuncinya adalah yang dapat mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan makhluk hidup. Di abdi aya apa, terutama di wilayah industri di Serang ya, Cilegon, seueur apa anu kapungkur teh eta si cai kangge macam-macam, kangge ibak didinya, teras nyuci didinya, kadang-kadang naher cai didinya, MCK didinya. Wah, sedayana tiba-tiba aya pabrik. Wah, seueur pabrik Pak di Cilegon, di Serang, di wilayah abdi teh. Begitu aya pabrik, limbahna ka mana? Kadinya ke sungai. Akhirnya si sungai tercemari. Kacampur limbah macam-macam, akhirnya sudah tidak layak pakai. Haramkah itu? Kita bahas. Jadi sungai dalam fikih masuk kategori air mubah. Apa itu? Boleh dimanfaatkan umum. Dan ternyata dalam ilmu fikih dibahas Pak, itu disebut dengan al-milkiyah al-ammah namanya, yaitu kepemilikan bersama. Maka kami ayah eta laut anu dipagar jantan pribadi, nah haram eta Pak, haram. Disebut di ilmu fikih mah al-milkiyah al-ammah. Al-milkiyah al-ammah eta teh gaduh umat. Ketika itu didefinisikan punya umum, maka haram dipakai untuk pribadi. Haram, Pak. Nanti kecuali ada pengecualian. Di situ saja dulu ya. Jadi namanya al-milkiyah al-ammah, dalam fikih itu ada. Kepemilikan bersama. Kami misalkan ayah cai di gunung. Cai itu ya. Ngalir di gunung, teras ayah di misalkan kadieu teh ka mana? Di gunung sanes, Pak. Cai iya, payun. Sanes di Manglayang sanes. Nu eta di payun, selokan eta di payun di gunung. Nah, itu milik bersama, Pak. Itu. Al-milkiyah al-ammah. Nah, itu punya umat itu. Kalau punya umat maka boleh dipergunakan juga untuk umat, dikembalikan ke umat, Pak. Berarti haram itu, Pak, yang mager-mager laut haram itu punya umat. Kemudian, ini prinsip fikihnya, Pak. Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat itu menyebutkan tidak boleh merusak bumi. Apa dalilnya? Dibuka surah Al-A'raf ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tufsidu." Dan janganlah kalian membuat kerusakan fil ardi, di muka bumi, ba'da islahiha, setelah bumi itu diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa itu? Untuk kita-kita juga yang hidup di dalamnya. Maka Allah melarang. Kalau Allah melarang dalam Al-Qur'an berarti hukumnya haram, Pak. Itu kaidah itu. Kalau Allah melarang berarti haram. Kalau Allah memerintahkan berarti wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah memerintahkan untuk puasa. Jatuhnya puasa apa? Mana kata wajibnya di situ? Mana? Ada nggak kata wajibnya? Nggak ada. Atau di sini haramun, wa haramun umpama. Ada kata-kata haramnya? Nggak ada. Tapi dalam ilmu usul fikih, apabila bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala berarti itu wajib, meskipun tidak ada kalimat wajaba atau wajibun, tidak ada umpama, tapi tetap saja dipahami sebagai kewajiban. Begitupun dengan keharaman. Kalau Allah katakan la taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina, berarti haram nggak? Haram berarti. Begitu kaidahnya. Berarti haram berbuat kerusakan di muka bumi ba'da islahiha, setelah Allah Subhanahu wa taala mengatur sedemikian rupa bumi ini agar nyaman ditempati. Ada air tempat kita untuk minum, kemudian ada udara untuk kita menghirup, kan? Bumi juga untuk kita menginjak, kan?
macam-macam ini, maka Allah sudah memberikan itu semua untuk menjadi anugerah bagi kita semua. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang merusak bumi, penebangan hutan liar, ya, illegal logging, kemudian pengerukan sumber daya alam yang berlebihan, tapi kemudian itu bukan untuk umat, untuk kepentingan golongan tertentu. Hukumnya bagaimana? Haram berarti. Haram, Pak. Berarti uang yang dihasilkan dari itu kemudian dia makan, haram hukumnya itu. Pak, ya orang awasnya ternyata haram. Haram, Pak. Kemudian, apakah Rasulullah SAW pernah berdauh, pernah bersabda tentang hal ini? Jelas. Kata Nabi Muhammad SAW, la darar wa la dirar. Janganlah kamu menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Ustaz, bagaimana pengerukan dari air laut, dari dasar laut, atau misalkan dari sungai? Bagaimana hukumnya? Itu punya umat nggak? Punya umat bukan? Punya umat. Kalau punya umat, dikembalikan ke umat. Harusnya pemerintah di situ yang mengatur supaya apa? Keuangannya masuk ke pemerintah, pemerintah dikembalikan kepada masyarakat. Gimana terjadi naon, Pak? Kami pengerukan sungai teh, jalan-jalan jadi hancur. Terus kumaha tah jalan jadi hancur? Si artos teh anu kedahna lebet tah ka pemerintah, teras kana jalan deui, kana pembangunan nu sanes deui henteu. Zolim, Pak. Zolim, Pak. Kata Nabi, la darar wala diror. Kami di abdi mah di itu pan sabaraha tahun eta teh, Pak. Si jalan teh teu dibangun-bangun. Dugikeun ka di Pelakan Cau, Pak. Pelakan Cau di jalan aslina. Saking lami napa teu dibangun. Ancur-ancurannya. Industri di mana-mana eta teh, Pak. Di Serang teh, Pak. Di daerah abdi nu bade ka abdi. Kota industri. Tapi jalan penambangan pasir di mana-mana, penambangan batu di mana-mana di abdi teh, Pak. Jalan teh hancur. Cenah cek ieu teh cek demo aja kan, demo. Cek kabupaten, oh ini bukan jalan kabupaten. Ini jalan provinsi. Wah, lempar ke provinsi kan. Cek provinsi kumaha? Ini bukan jalan provinsi, ini jalan nasional. Hayo kasaha. Hayo we pak kitu-kitu, Pak. Hayo we pak kitu-kitu. Itu aya ujungna. Wah, berat tahun aja, Pak. Maka ini yang kemudian agama mengatakan haram, la darar wala diror. Di situ berarti pemerintahnya zalim. Zalimun. Kata Nabi tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Gak boleh, hukumnya haram. Pak Ros apal ayeuna teh tos aya 2 ring dina jantung teh kan. Ayeuna misalkan pami tuang naon? Daging naon tah? Nu langsung kanceuh naon? Nah, kami misalkan daging kambing langsung misalkan kanceuh kan. Nah, berarti hukumnya haram, Mbak, khusus untuk paros. Payadi ya itu Payadi. Tahu ge haram. Itu, Pak. Jadi haram untuk berlaku untuk dirinya sendiri, tidak haram untuk umat. Enggak. Makanya ada diistilahkan di kita adalah halalan thayyiban. Ini halal secara umum tapi belum tentu baik untuk umat. Itu. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang tidak baik memakan itu, bukan karena tidak halal, tapi apabila dimakan membinasakan dirinya, maka berlaku kaidah ini, la darar wala diror. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Berarti haram itu hukumnya, khusus bagi orang yang punya penyakit tertentu. Begitu. Kemudian berikutnya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini diriwayatkan juga dalam hadis Abu Daud nomor 3477 dan Ibnu Majah hadis nomor 2472.
Nabi SAW mengatakan an-nasu syuraka'u fi salas. Manusia itu berserikat, bersepakat, berkumpul, memiliki satu pendapat dalam 3 perkara. Yang pertama adalah, ini serikat ini berarti perkumpulan nih Pak, fil ma'i, di dalam air. Air itu punya umat, anu ku orang desedot ya Pak. Nah, di bumi itu punya umat, dan tidak boleh ada yang mengkomersialisasi, nggak boleh. Nah, itu nanti kita bahas ya, bagaimana Ustaz kalau dikomersialisasi itu. Nah, DAM termasuk ya, nanti kita bahas Allah ya. Jadi kata Nabi ada 3 nih yang berbentuknya perserikatan. Ini punya umat. Yang pertama adalah air. Makanya siapapun boleh ngambil air dalam tanah. Memang itu punya umat. Allah sediakan itu. Dan kita tidak bayar. Jadi bayar gali unggul kan? Nah, itu. Terus, kedua apa? Padang rumput. Kapung rumah ayah padang rumput ya Pak. Entong sadayana janten pemukiman atuh. Karunya Kak sato teu aya kan? Hampir teu aya jadina. Mereka ka jalan ka mana kan jadi aya maung ka pemukiman ayeuna mah kan? Emang teu aya tuh kumaha. Leuweung teh leungit. Monyet ka mana monyet? Karena monyet sareng jalmi ngahiji aya. Aduh, nu katilu teh naon? Seuneu api. Nah, termasuk itu juga punya umat. Pami kembang api kumaha Ustaz? Nah, sudah itu namanya. Air sungai termasuk hak bersama yang tidak boleh dirusak. Nah, ini kaitannya nanti dengan limbah tadi. Berarti kalau limbah itu dibuang ke sungai yang di situ ternyata digunakan oleh masyarakat untuk minum, PDAM nyandak didinya, ya kan? Terus masyarakat menggunakan itu sebagai pelengkap kehidupan sehari-hari, maka hukumnya haram itu Pak, limbah dibuang ke situ. Haram. Apalagi sampai si airnya itu berubah, baunya berubah, warnanya berubah, dan itu spesifik Pak, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita loncat dulu ya. Jadi kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain tuh di pandangan ulama di bawah, kita loncat dulu yang nomor ketiga. Air itu suci kecuali bila berubah baunya, berubah rasanya, berubah warnanya. Meskipun itu banyak, tidak bisa dipakai untuk bersuci. Meskipun itu banyak. Definisi banyak dalam fikih itu lebih dari 2 kulah. Lebih dari 2 kulah. Definisi yang sedikit kurang dari 2 kulah. Gitu ya, 2 kulah itu kurang lebih 200-an liter. 200-an liter. 200-300-an liter itu. Ya, 2 kulah. Jadi kalau mau 2 kulah yang tidak mutanajis, yang bisa dicelupkeun orang teh paming wudu teh abdas dicelupkeun tiasa. Itu dikobok gitu. Tiasa Pak, tiasa. Di 2 kulah. Pamikiran ti 2 kulah teu tiasa. Kedah ngocor berarti atau napi kedah dicandak. Nah, pami kacempretan mustakmal berarti. Itu. Tah hati-hati Kak cai anu aya dina bak nyandak eta kan kirang ti 2 kulah Pak, hati-hati cempretana mustakmal. Apalagi misalkan dipakai mandi juga dipakai wudu di situ di bak itu. Wah, itu hati-hati. Hati-hati Pak, itu air mustakmal. Jadi Pak. Jadi lebih baik yang mengalir. Yang mengalir di keran tuh. Gitu. Entong anu ngegenang gitu. Kecuali banyak tadi. Jadi Bapak sekalian rahimakumullah, air meskipun dikatakan banyak, tapi apabila sudah berubah baunya, bau kaporit, bau nande, bau limbah lah, pokoknya nama kimia-kimia itu, bau oli atau naon lah, bau besi, macam-macam ya, bau karat kadang-kadang, maka sudah tidak bisa dipakai bersuci. Diminum mah komo Pak.
Diminum begitu tiasa tuh. Ada kimianya. Kulan? Bau besi itu kan bukan karena limbah, karena memang barangkali strukturnya kan tidak ada industri kan di sini mah ya. Itu alami berarti. Jadi ya ini yang maksudnya tidak alami. Tadinya misalkan tadinya herang mencrang, tapi pas begitu ya butak. Nah, itu. Masalah tuh. Pami abi ningali di GBL aman nu kade teh pan aya eta teh. Aya lumayan kan selokannya rada ageng ya. Payun di tuan di eta satu acan Sumarekon kan aya teh. Abi kadenya sok ningali si lauk teh pak kala luhur siga nu mabuk. Pas aku abi ditaros imah cenah tos kena limbah. Oh, kadinya berarti limbah teh Pak, industri eta. Oh, codetannya. Gitu tah. Termasuk tuh Pak. Baik. Jadi ada di dalam fikih Pak disebut milik umum al-milkiyah al-ammah. Itu punya umum. Segala sumber daya yang menjadi kebutuhan vital masyarakat tersedia secara alami. Cai, panas tadi, kemudian udara. Nah, itu secara alami tidak boleh diperjualbelikan. Dari Allah itu. Kalau tadi yang dimiliki oleh umum, bagaimana dengan air, mata air yang keluar dari tanah yang dimiliki oleh pribadi? Baik, bagus Pak. Kalau itu bentuknya pribadi, maka hukumnya berubah. Dia tidak lagi menjadi punya umat, punya yang punya tanah. Itu Pak. Nanti ini juga termasuk kaitannya kumaha pami orang ya gaduh sampah tah ieu tah tilas ieu plang kayak payunan Pak Arif. Kami Pak. Dalam fikih itu tidak boleh, haram Pak itu. Haram hukumnya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Jadi apabila air yang keluar itu ternyata dari tanah seseorang yang jelas-jelas adalah milik orang lain, maka sudah tidak lagi punya umat. Berarti sudah punya perorang. Berarti kalau kita minta, kalau kita mau, berarti harus minta. Kalau tidak minta, mencuri berarti. Begitu. Jelas itu hukum fikih begitu, Pak. Nah, kemudian yang kedua, larangan merugikan hak umum. Misalkan tiba-tiba aya di dia teh naonnya, aya misalkan contoh welanya, contoh. Sumur dipakai bersama, tiba-tiba aya Pak Imam cer pipis di dinya. Atau misalkan MCK di dinya. Haram eta. Haram, Pak. Itu berarti termasuk ke dalam merugikan orang lain. La doror wala diror. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Pas begitu rek ibak teh Pak, ieu mah. Aya nu ngambang koneng. Geuleuh. Anu kadang-kadang kan di pami di itu mah Pak di sungai mah gitu pisang goreng. Kadang-kadang kan nuju ya Pak bade sikat gigi teh Pak, sikat gigi aduh. Umur-kumur teh mantap Pan. Tah gitu kalau Bapak nuju tuang ya punten ya Pak. Tah gitu. Bugikeun ka mana tadi teh urang? Nah konengnya. Nah, orang lajeng ayeuna kumaha pendapat ulama perkawis ieu Pak. Pertama mazhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan mengubah sifat air, baik dia bau tadi misal bau kaporit, bau limbah, bau oli, bau macam-macam. Warnanya juga berubah, rasana jadi asin atau napi pahit. Kenapa? Karena dia bukan alami. Pami misalkan keruhna ku alami mah kuleutak da teu sawios eta mah Pak. Jadi maksud yang di sini adalah karena limbah kimia. Berubah tuh karena pengolahan manusia, maka dia tidak bisa dipakai untuk bersuci meskipun jumlahnya banyak. Tetiasa Pak, Bapak di Sumarekon eta anu cai mengalir tetiasa Pak, karena sudah berubah. Kadang-kadang butak hidung eta teh Pak. Butak. Lauk gitu, ya anu paling kuatnya cuman lauk sapu-sapu unggul Pak. Da anu sanes mah mabok. Gitu.
Paham sampai sini, Pak? Paham ya? Jadi kalau sudah berubah sifat airnya maka tidak boleh dipakai bersuci. Kalau di daerah Medan kan, kadang bau kaporit itu kan setelah satu komplek kan pakai kaporit semua. Betul. Itu gimana itu? Sama termasuk, Pak. Kalau mau kaporit itu yang punya kaporit, yang bau kaporit itu, Pak, itu harus disimpan dulu, diendapkan sampai baunya menghilang. Ya, karena kalau langsung baunya berubah itu masalah. Karena sudah merubah tadi rasa, bau sudah berubah. Kalau warna barangkali tetap jernih ya, malah makin jernih kan. Tapi masalahnya ada dua, dirasa dengan bau. Berubah itu. Kadang-kadang jadi lebih hambar kan. Nah, itu termasuk, Pak. Termasuk masalah itu dalam ilmu fikih. Karena dia sudah berubah. Sebaiknya diendapkan itu, Pak. Dalam ilmu fikih sebaiknya diendapkan dulu supaya hilang tuh baunya. Gitu. Jadi tidak langsung. Kita lanjut. Sedangkan mazhab Imam Hanafi mengatakan jika perbuatan menimbulkan madarat nyata bagi masyarakat wajib dihentikan meskipun dilakukan di tanah milik sendiri. Umpama Pak Dedi gaduh industri oli umpama meser sehektar. Di lahan anu sehektar teh, Pak, pengolahan didinya, ditimbun didinya segala macam. Didinya. Tapi ternyata merembes tah. Karena memang ya tanah we gitu kan teu aya semen umpama siga timba teh gitu, Pak. Jadi handapna kan tadi supaya angger kan keluar si cai kan. Di pinggirnya oke umpama dikasih dam. Tapi begitu dihandap mah henteu. Ngerembes cai eta teh ka masyarakat. Begitu urang nu ngangge sanyo umpama ternyata bau oli. Bau oli umpama. Sehingga tidak layak diminum, bahkan untuk mandi pun tidak boleh umpama menurut dokter, karena ini misalkan tinggi bahan kimia, radang, atul segala macam akhirnya. Maka di kondisi ini meskipun lahannya lahan sendiri 1 hektar nu padedi teh wajib dihentikan. Menurut agama begitu, Pak. Kayak macam cena lahan abdi mah. Wah itu ngerembesnya itu tidak boleh, Pak. Maka dalam hukum Islam yang merugikan semacam ini meskipun di tanah milik sendiri hukumnya boleh dihentikan. Boleh, Pak, itu. Tutup cukup. Sami sepertos ayam. Ayam boleh, Pak. Boleh ayam nusok iya ternak ayam maksudna teh non teh bauna nu ieu industri maksudna teh ayam potong ayam potong, industri ayam potong. Nah itu kan termasuk karena nu didinya teh Pak nu sataacan GBLA kan ayahnya. Nah didinya ayah kandang gitulah seueur. Nah itu juga termasuk. Kemudian apa lagi? Udara yang cemarin udara itu ya? Iya, termasuk juga itu, Pak. Termasuk. Kartika Sari sama. Itu. Oh, dik tempe ya? Iya. Ke ini ke selokan ya? Nah, itu juga termasuk. Nyapa, lumayan. Menyengat itu Pak. Jadi boleh dihentikan, wajib Pak, malah wajib dihentikan. Sedangkan menurut fikih kontemporernya bahwa MUI menegaskan haram. NU juga menegaskan haram. Jadi ulama-ulama kita yang di lembaga-lembaga di Indonesia juga mengatakan haram. Sepakat itu Pak, ijma ulama itu. Haram hukumnya apabila mencemari lingkungan. Dalilnya jelas kok. La tufsidu fil ard. Jangan merusak bumi. Gitu ya. Ya. Dalam kondisi yang lebih kecil, Ustaz. Di mana pasien itu
sering kali suatu itu kegiatan lain, misalnya kegiatan bisnis atau pinggir-pinggir jalan tuh, ketika ada perapatan, ada pedagang kaki lima ya, Ya. itu kan membahayakan. Ya. Atau di konteks lain misalnya tetangga kita punya lahan di belakang, jadi kan pemakaman pribadi, Ya. itu kan selain itu berbahaya tuh kalau udah pemakaman gitu, mencemari dan potensi. Ya. Yang pertama, Pak, konsep Islam itu jelas mengatur kehidupan bermasyarakat. Itu jelas tuh. Yang pertama adalah tadi umpama di jalan-jalan digunakan akhirnya tempat usaha umpama. Padahal kepemilikannya tidak jelas. Seharusnya memang pemerintah hadir di situ untuk mengatur. Seharusnya itu, Pak. Kenapa? Ini kalau bayar ke siapa? Kalau ada orang di depan rumah mengatasnamakan itu punya dia, betul nggak punya dia? Itu kan pinggir jalan. Kalau uang itu masuk ke kantong pribadinya berarti haram, itu bukan hak dia itu. Harusnya dikembalikan kepada pemerintah. Dalam hal ini umpama Desa Cibiru, harusnya begitu, Pak. Jadi yang kita lihat di pinggir-pinggir jalan ini itu subhat itu. Uangnya subhat itu, Pak. Itu punya pemerintah, jalan-jalan punya pemerintah. Kita tidak memiliki tanah itu kan, kecuali kita beli di pinggir jalan, atau yang lurus rumah kita sampai ke jalan itu punya kita, yakin punya kita, di sertifikat memang begitu. Ini ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti bukan hak dia itu. Kalau bukan hak, apa hukumnya diambil? Haram, Pak. Haram itu. Makanya ulama terdahulu ini banyak kisah ya. Salah satunya adalah Ibnu Sirin. Ini barangkali pernah saya sampaikan ya. Ibnu Sirin tahu? Kisahnya udah tahu belum? Belum. Berarti saya kisahin lagi ya. Ibnu Sirin itu adalah seorang tabi'in, Pak. Beliau itu adalah ulama besar yang memang mata pencahariannya adalah berdagang madu. Pedagang madu nih, Pak. Satu waktu Ibnu Sirin ini datanglah seorang yang punya madu. Kata orang yang mau menjual madu ini, saya mau menjual madu ini. Kata Ibnu Sirin, saya tidak punya uang sebanyak itu. Gentong agung, Mbak. Kami orang ayeuna mah sekitar 150 jutaan lah gampil lah gitu. Saur Ibnu Sirin, da abi mah tegaduh artos sakitu mah 150 juta cash gitu, tegaduh. Terus ayeuna mah kieu we. Terkenal Ibnu Sirin teh, Pak, amanah, jujur. Maka si orang anu gaduh madu teh nitipkeun, tos ayeuna mah konsinyasi. Abdi gaduh baduna pangicalkeun bae ku Pak Haji, Pak urang mah gitulah. Icalkeun ku Pak Haji. Nyantos aya kitu mah percanten mah. Ternyata begitu dititip, besoknya mau dijual, ternyata aya beuritan, Pak. Aya beuritan, sok gentong agung, aya beuritan. Kemudian kumaha tah? Akhirna ku Ibnu Sirin dicandak, dialirkeun ka susukan. Pami urang ayeuna mah kadinya ka payun lah gitu. Ku Pak Haji Wito dibuang itu, Pak, dipiceun. Aya anu berpendapat kieu, masihan saran ka Ibnu Sirin teh. Pami urang ayeuna mah Pak Haji, entos we tong sadayana candak bagian anu kira-kira lah, dikira-kira gitu. Entong sadayana atau lebar gitu. Candak we sakira-kirana si beurit eta teh aya najis di mana gitu. Candak we sakitu. Piceun nu eta nama nu sisana diical. Karena pasti rugi ya Pak Haji, pamisadayana dipiceun. Kumaha Ibnu Sirin teh, Pak, saking amanahna entong. Apakah orang tiasa mastikeun bahwa anu ku urang dipiceun teh henteu nyandak najis deui di lebetna teh? Tercampur sadayana, tiasa teu mastikeun. Ikan bangke ya Pak urusanna. Bangke dituang ku kaum muslimin abdi kadosaan. Wah, moal. Moal abi mah moal kitu. Tos we candak, piceun sadayana, Pak. Dipiceun sadayana. Tos tah euy kan ka toko deui. Hiji waktos aya jalmi anu meser, Pak. Anu meser ya. Pami urang mah 2000-an lah gitu. Tos meser madu 2000-an. Nu eta mah nu tadi, Pak, acan dibayar eta teh, Pak. Rugi hitunganna teh. Begitu aya nu meser 2000 caritana teh. Siga nama hilap teu masihan artos, Pak.
hilap itu. Ibnu Sirin teh ningali kok ya asana can bayar gitu. Asana teh can bayar ya. Begitu uihkeun tah si anu meser tadi Pak, uih tah. Dipanggil ke Ibnu Sirin teh, perasaan tadi ya bapak teh teu acan bayar ka abdi teh. Tagih Pak, 2000 perak. Dugikeun anu sahabat-sahabat di samping teh di pinggir-pinggir toko teh heran. Nu kamari mah 150 juta dipiceun. Ai ieu mah 2000 ditagih. Kumaha caritana? Kumaha jawaban Ibnu Sirin? Anu kamari mah itu subhat. Pami ku abdi tetep diical, angger diical, maka sabaraha kaum muslimin anu tuang kaharoman. Tapi imah 2000 yakin hak abdi. Yakin hak abdi. Berarti anu 2000 eta nyalamatkeun tah anu can bayar tina siksa neraka. Abi can bayar kan janten hutang, Pak. Nah, gitu Ibu Sirin pikirna kadinya, Pak. Naon hikmahna di dieu, Pak? Ngajaga harta banda orang teh apa? Kengingna ti mana? Pamisiga tadi di jalan sanes hakna urang dicanda ke urang. Dijajankeun, dianggo sakola segala macam haram, Pak. Bukan haknya. Harta sedugi ka dieu, Pak. Berarti sadayana eta, Pak, tidak ada hak kita, Pak, di situ. Kecuali memang orang meser toko di pinggir jalan. Aya sertifikatna, jelas jual belina. Nah, eta mah sawios, hakna memang. Tapi pamih henteu haram hukumna. Itu yang pertama. Kedua, misalkan ayat yang bukan tempat pemakaman itu sebaiknya dihindari. Karena termasuk ke dalam kategori zolim. Apa definisi zolim? Apa definisi zolim? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Begitu, Pak. Emang ini harus hati-hati. Kadang-kadang kan pemahamannya ieu mah tanah-tanah abdi. Ya kan? Tanah-tanah urang, rek naon maneh. Tapi kalau di sisi akhlak, ini tidak berakhlak. Kenapa? Ini bisa mengganggu. Bisa mengganggu. Karena bukan tempat pemakamannya. Jadi bagaimana kata agama? Sebaiknya ditempatkan di tempatnya. Itu namanya adil. Kalau tidak, zalim. Itu. Baik, kita lanjut. Jadi status hukumnya, Pak, itu bisa haram, itu wajib ganti rugi atau bisa kena takzir. Nah, kita bahas satu-satu. Apabila limbah itu menyebabkan kerusakan ekosistem, lauk paeh, cai itu bisa diinum, wah macam-macam, kerusakan luar biasa ekosistem, termasuk tanah tidak subur. Tanah tidak subur, Pak. Maka apabila ini betul-betul membahayakan masyarakat, hukumnya statusnya jelas haram. Jelas, Pak, itu hukumnya. Tidak bisa ditolak, mutlak haram itu. Ada yang kedua adalah kewajiban ganti rugi. No tadi si Gabi jalan kedahna teh industri-industri di sekitar teh ganti rugi atas kerusakan jalan, atas kerusakan lingkungan. Kami tambang mah reboisasi. Tambang mah penanaman tanaman kembali. Entong begitu beres ditambang leungit plus bete aya. Hutan gundul gitu kan, leuweung teu aya leungit. Teras pami urang bade ka Garut teh kan seep eta teh gunung, Pak. Nya. Seep gunung teh, Pak. Luar biasa. Anu katiluna teh bisa kena takzir, yaitu pemerintah berhak memberi sanksi sesuai kebijakan. Tuh, Pak, di dia teh aya ulil amri. Kedah berperan memang, Pak. Kerusakan alam ieu teh da masyarakat biasa mah saha urang. Kan gitu. Berarti harus hadir pemerintah, Pak. Untuk apa? Mengatur. Kalau nanti ini setelah selesai tambang, kenakan kebijakan yang betul-betul ketat. Tidak masalah menambang, Pak, tidak ada masalah selama memang diperhatikan dampak lingkungan. Dan sok aya AMDAL, analisis dampak lingkungan kan harus diperhatikan itu. Setelah beres tambang direboisasi supaya si leuweung teh kembali. Ieu mah henteu, Pak, gundul mah gundul. Pemerintah cicing. Macam-macam di orang.
Itu haram ya Pak. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Yang menarik Pak, di surah Al-Baqarah ayat ke-11 itu Allah mengatakan bahwa orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, apa kata mereka? Qalu innama nahnu muslihun. Kami ini termasuk kepada orang-orang soleh, orang-orang baik. Kan itu ditambang, terus aya pemasukan ke negara umpam. Pemasukan ke per orang, ekonomi tumbuh, nya muhun. Boleh Pak dipergunakan semaksimal mungkin sumber daya alam, tetapi ingat, ada konsep reboisasi. Itu yang kadang-kadang hilang. Diabaikan Pak. Akhirnya alam semakin rusak. Kapungkur mau pamas, Bandung tetiis. Kami ayo nama lama. Asik gak gitu Pak. Nah gitu. Untuk aya nu nyerap ayeuna makan tangkal teh tangkal beton ya, tangkal semen kan. Adi luhur-luhur ka ditu ningali. Teu aya apa? Kopong. Kemudian yang kelima adalah ini ada pendekatan maqasid syariah. Maqasid syariah itu adalah apa sih? Kenapa sih agama syariat itu mengatur? Kenapa? Ada 3 perkara penting dalam syariat yang dijaga Pak. Yang pertama adalah agama itu Pak, kalau mengatakan haram, halal, makruh, mubah, sunnah, semata-mata untuk 3 hal ini. Yaitu melindungi jiwa. Kenapa mabuk diharamkan? Karena bisa jadi ada nyawa melayang. Kenapa perkelahian itu diharamkan, bercerai-berai itu diharamkan? Kenapa? Karena takut nyawa melayang. Maka agama mengharamkan perselisihan, mengharamkan khomer. Kenapa sih? Untuk supaya orang bisa sadar dan bisa berpikir jernih. Kalau berbuat sesuatu dipikirkan. Pan mabok mah henteu Pak. Kami kapanasan katinggal teh siganu musuh luar biasa ya, padahal mah bapak umum. Ya kan? Tos teu ningali ieu saha nu mabok mah. Maka hifzu al-nafs disebut dengan melindungi jiwa. Agama kesana Pak. Kesana larinya nih. Kenapa? Ada haram, ada makruh. Kenapa ini masalahnya? Yang kedua adalah hifzu al-mal, melindungi harta. Makanya mencuri itu haram. Mengambil hak orang lain tanpa izin juga haram. Semua yang berkaitan dengan yang tidak berizin itu haram. Kenapa? Kita juga mau atas upaya yang kita lakukan, kita dapat 1.000, 2.000, seperak, 2 perak, ada rumah, ada mobil. Pami misalkan ya anu mau kumaha tah? Maka keharaman mencuri itu untuk apa? Melindungi harta masing-masing. Ada orang yang alim gitu kan? Itu 2. Yang ketiga adalah hifz al-bi'ah. Ini yang paling penting Pak. Yaitu menjaga lingkungan di bahasan kita ini. Jadi agama itu tidak hanya berbicara diri sendiri, tetapi juga orang lain. Lingkungan juga termasuk. Itu tujuan syariat. Kemudian, bagaimana hukumnya membuang sampah sembarangan? Orang aya selokan nu mangpet. Digeser-geser, dipaculan ku orang. Teras si caina dikabaturkeun. Kumaha tah? Kumaha tah hukumna apa? Aya cai, aya nu mangpet, di urang mah teu mangpet, dikabaturkeun, digeserkeun ka batur. Kumaha hukum? Haram Pak sami. Sami Pak, urang gaduh sampah, pleng ka batur. Pleng ka batur. Haram eta Pak. Hati-hati. Nah, ini makanya kita ngaji seperti ini supaya memahami. Nih, Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini anaknya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar. Nabi SAW mengatakan, Nabi mendefinisikan orang muslim. Apa kata Nabi? Al-muslimu. Muslim itu adalah man salimal muslimuna, adalah orang lain, kaum muslimin lain selamat dari mil lisanihi, dari lisannya, kemudian wayadihi, dan tangannya. Maksudnya apa? Orang muslim, seorang muslim itu dikatakan muslim yang baik apabila dia tidak mengatakan sesuatu yang buruk. Kemudian dari tangannya sendiri tidak mengambil barang orang lain segala macam yang kira-kira membahayakan orang lain. Itu definisi muslim.
selain memang rukun iman dan Islam itu dijalankan. Kata Nabi itu pada dalam hadis sahih. Maka kemudian di sini kita bisa memahami. Jadi pami aya runtahan umpamalah ya Pak ya. Entong di kata tanggakeun. Itu sudah tepat. Oh ya, bangke beritnya Pak, pleng ke baturnya. Nah, itu termasuk berarti kategori haram, nggak boleh itu Pak. Di hadis sahih yang lain, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Itu sama dengan tidak memuliakan tetangga. Padahal ciri tanda dari orang beriman, kata Nabi yang mengatakan ini Pak. Orang muslim tadi, kata Nabi, adalah orang yang selamat orang lain dari tangan dan lisannya. Yang kedua adalah orang yang memuliakan tetangga. Pami misalkan ayah bangkai berit, celang beka batur, sami sarang menghargai tetangga, tidak menghormati tetangga. Maka dia dikatakan tanda dari orang tidak beriman. Hadisnya sahih. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Gitu ya. Entong ya Pak. Tos ngawasi gakima orang teh maksudna teh kumaha Pak? Kedah hati-hati. Ternyata anu dianggap barangkali kurang selama itu remeh-temeh Pak. Ah sepele ieu Pak Ustad, dari mah ukur naon teh namina ya Pak. Plastik, pleng be. Ka tetangga, pleng atau napi plastik, pleng be ka sampah tetangga. Teu izin urang teh Pak. Teu izin ieu masalahna teh. Pami izin mah atuh santai Pak. Mobil ayeuna ngalih ka buka tetangga ge kami teu ridho mah haram. Sami Pak. Kedah hati-hati nanti orang gitu ayeuna teh. Pami misalkan kira-kira ieu Pak, kira-kira ieu bade ka mana ieu si cai ieu? Ngalirna ka mana? Ya urang nyuhunkeun iyalah izin gitu. Pak puntennya pami ka cempretan atau napi ka bauan, ka sabunan pami gitu. Kedah gitu urang teh Pak. Hade basa kan ya di Sunda mah urang. Gitu, hade tata hade basa urang teh kitu aya peribahasa teh Pak. Minimal urang teh izin Pak, minimal. Tuh ya. Komo eta misalkan ka di payunan bumi abdi sakantenan Pak Ustad bade mobilna moal. Pasihan mobilna gitu. Jadi sampah sembarangan ini bisa ada dua kategori. Dia bisa haram, dia juga bisa makruh. Nih, sok aya kapungur teh Pak di payunan kantor AB di dinya. Eta blok nate di bumi oranye, di bumi atlet Pak, kan tebihnya. Tuna canak runtah Pak. Disimpan di mana? Di payunan kantor abi didinya. Ya. Akhirnya dipasangan CCTV Pak. Da ku penasaran teh ya, payun kan ada CCTV Pak. Jadi seberaha derajat tadi pasangan CCTV. Hoyong apal Pak. Tiap enjing teh aya tumpukan sampah didinya teh. Kan bingung. Itu perasaan sanes tempat sampah tapi kok seueur didinya. Ternyata orang kan di bumi atlet Pak. Hiji waktos eta siga nama tos meser naon gitu aya paket Pak. Aya paket teh ya. Di dinya teh aya nomor handphone sareng alamat tah. Kaleresan. Katinggal astagfirullah. Di bumi atlet kan tebih Pak. Urang mah suuzon umpamakan ima sahay warga kok ka dieu kan. Nu caket mah eta sareng patori paling. Pami anggur mah di dinya teu saweus kan. Ima runtah Pak. Pas begitu ditingali aya alamat, aya nomor handphone di dongkapan. Da kahirupan teh Pak katingali mah gitu ya secara kasat mah da siga jalmi anu gaduh Pak. Itu tadinya teh pas begitu ya ngobrol-ngobrol padi tah nu ieu teh. Pas begitu kadinya teh kumaha cenah saurna. Da tidinya teh siga nu tempat sampah cenah. Tuh Pak, sih tumpukan sampah kan ayahnya, ayah tilas eta teh anu kotak kan, disimpan kadenya eta cenah gaduh umat cenah gitu Pak, gaduh umum. Mantak abi kadenya miceuna, nah cenah teh di dinya di mah jarang cenah Pak. Teu diangkut, kumaha pengelolaanna? Ah eta Pak, berarti tanah milik orang lain kan, atau tanah umum memang tetapi tidak diperuntukkan untuk sampah. Berarti hukumnya menjadi haram, minimal makruh Pak, minimal makruh. Makruhnya di mana? Kan itu kan etika itu mau tebih-tebih Pak tuh kadieu. Wih. Kapungkur mah aya tuh di jalan nu bade ka Pandanwangi teh kan di pinggir-pinggirnya Pak. Satu acan dikelola teh. Wah, itu tadinya tempat sampah kan.
ayeuna mah ku padagang-padagang teh lauknya di dinya teh. Luar biasa. Ini minimal makruh, Pak. Minimal makruh perkawis sampah. Terakhir, pami menebang pohon illegal logging kumaha. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis sahih di nomor hadis 2614, satu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan perang ke sahabat, Pak. Apa petuah Nabi? Jangan memotong pohon, mencabut pohon kecuali darurat. Menebang pohon dalam peperangan, sibuknya teka bayang, Mbak. Tapi Nabi mengatakan tidak boleh menebang pohon secara sembarangan kecuali memang darurat. Itu, Pak. Itu kata Nabi. Kemudian di hadis yang lain, ini dalam Al-Quran disebutkan, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Dan apabila dia berpaling dari kamu, dia berusaha di bumi untuk membuat kerusakan padanya, termasuk merusak tanam-tanaman dan binatang ternak. Haram illegal logging, haram, Pak. Menebang pohon sembarangan haram. Bawa mah didinya ayah sayang manu, kan gitunya. Terus manu kamarana tuh lompatna. Didinya ayah ternyata sayang orai. Begitu tangkal ayah orainya kamana? Ke rumah atuh. Pas begitu dibuka ayah orai kobra. Itu. Jadi bukan masalah di alam, masalahnya ada di manusia sebagai pengelola bumi. Mangga Pak, nu bade didiskusikan mah. Di daerah Indramayu, kebetulan saya pernah baca itu, lihat ada pinggir ada sungai, di pinggir bersih, pinggirnya sawah. Nah, dipakai tempat mencuci babi saat si air itu teh, yang di sungai itu teh. Nggak, babi aja yang buat dijual. Nah, si airnya teh kan masuk ke sawah. Nah, saya tanyakan itu di demo sama para tokoh agama, katanya kalau air bekas babi dimandiin masuk ke sawah, nah itu sawahnya bakal jadi haram. Nah gitu Ustaz, yang jadi masalah itu ya katanya karena dari bekas mandi itu. Nah secara hukumnya gimana gitu? Baik. Bekas mandi air itu gitu. Baik, bismillah. Kalau dikatakan itu air mengalir nggak Pak? Ya, sungai. Ah, sungai. Apakah baunya berubah nggak? Baunya berubah nggak? Misalkan gitu. Ya umpama haput, umpama atau kumaha, ada perubahan di air, ada nggak? Kalau itu tidak ada, lanjut ke yang kedua, warnanya jadi berubah nggak? Misalkan tina herang, babi warnanya naon Pak? Hitam, bule, ya berarti cairnya jadi bule, umpama. Berubah nggak? Kalau itu tidak berubah, aman. Yang ketiga, rasanya berubah nggak? Pami begitu diasaan teh gurih, umpama. Kan tadi kan tawar. Pas begitu cobian gue orang teh mah jantan gurih gitu. Cenah. Iya. Iya. Berarti harus dikembalikan ke hukum fikih. Kan di hukum fikih tadi sahur Imam Asy-Syafi'i, apabila baunya berubah, ini kan termasuk limbah, Pak. Termasuk limbah ini. Baunya berubah nggak? Rasanya berubah nggak? Kemudian warnanya berubah nggak? Kalau ini tidak berubah, maka tidak ada keharuman. Berarti ini termasuk tidak masalah. Gitu Pak, tidak masalah nih. Apalagi nggak air mengalir. Berarti tidak ada keharuman di situ. Ya, gitu Pak. Pahamnya Pak? Jadi, kenapa dikatakan dalam ilmu fikih itu tidak masalah? Karena ketiga unsur ini tidak terpenuhi. Kalaulah satu saja terpenuhi Pak, misalkan tadi rasanya jadi gurih siga mecin umpama, cena daging babi teh gurih umpama kan, ya sudah berarti itu haram. Tapi ini enggak, biasa-biasa saja, berarti tidak. Nah, tiga unsurnya tadi. Iya, karena efeknya nanti kalau semua haram, bahaya. Bahaya. Berarti setiap orang yang teraliri sungai itu, padi, naon kebon, segala macam, implikasi hukumnya jadi haram semua, Pak. Oh, baik. Ini kotoran si babi tapi buat pupuk.
Ah, baik. Menarik. Yang disebutkan najis itu apa sih dari babi dan anjing apa Pak? Nah, daging dimakan, terus dua apa? Air liur. Ah, sekarang pami kotorannya kumaha? Ah, kotoran mah babi nu bapak ge teh sami hukumna. Nu babi sareng nu bapak sami hukumna, Pak. Sami-sami naon? Najis. Pami kotoran mah dicemplungkeun ka naon teh namina tangkal umpama ka anggur, ya boleh-boleh saja. Dah itu mah sudah kotoran. Ya boleh-boleh saja. Nah, itu barangkali bentuk ihtiyat, Pak. Ihtiyat, Pak Ji. Ihtiyat teh kehati-hatian. Bilih si caina kirang, ya kan? Ngalir untuk menggenang gitu. Terus dialirkeun ka nu sanes da eta berbahaya ge. Kami misalkan mengalir mah ada masalah. Cuman ihtiyat. Sebenarnya apanya? Karena memang ternaknya. Nah, itu termasuk kategori limbah sebetulnya, termasuk. Dan sebaiknya harus jangan yang umum. Ya harusnya dia punya dong tempat penampungan. Jangan yang untuk umat. Sedangkan di situ apalagi banyak orang muslimnya. Wah, itu menyalahi, Pak. Secara etika keliru itu, keliru. Baik, selokan itu termasuk tempat yang disepakati untuk membuang limbah. Itu pahami itu Pak, ya. Selokan yang kita tahu sekarang disepakati oleh masyarakat adalah tempat pembuangan limbah. Kalau ini sudah ijma, sepakat semua, boleh tidak? Boleh, karena ini sudah menjadi area kesepakatan bersama yang tadi disebut al-ammah, punya umum berarti. Karena memang harus ada tempat. Kalau tidak ada, justru masalah. Pami imah cenah imah pengkeren bumi abdi Pak tutong kadi terus ka mana? Terus ka mana? Memang sudah dipersiapkan begitu jadi boleh Pak. Ya. Ada lagi? Ada di satu desa atau satu kampung itu dilewati sungai. Sungainya mengalir, tapi di kampung itu mengurung sungai itu rame-rame membuat keramba ikan. Keramba ikan. Nah, itu rame-rame, tapi memang tidak seluruhnya, tidak setiap rumah tangga punya keramba. Nah, gini bagaimana hukumnya itu? Jadi hanya sebagian saja. Nah, keramba ini maksudnya hukum keramba ikan itu tadi kan disampaikan mengurung sungai itu ya. Nah, itu. Kalau yang untuk air sungai yang sampai butek itu seperti di samping Al-Jabar itu ada sungai besar tapi sapi hitam itu ya kita pahami bahwa itu tidak bisa dijadikan atau tidak bisa pakai bersuci Ustaz ya. Nah, tetapi umpamanya bagaimana yang butek itu seperti contoh PDAM itu memproses air limbah atau air yang butek itu menjadi bersih dengan kimia dan bisa diminum. Itu aja kan sih itu seperti itu. Yaitu yang kenyataan itu PDAM itu mengolah air sungai ya, bukan ya seolah-olah limbah itu airnya butek gitu diproses sampai jernih dan bisa diminum, bahkan bisa pakai untuk bersuci. Kalau tadi tidak berbau, ini sudah jernih, tidak berbau, rasa, warna dan baunya. Yang satu lagi yang paling sepele ada ini. Saya kemarin membuang sampah. Ini. Saya memungut sampah tisu begitu. Saya juga punya tempat sampah. Kemudian di depan rumah juga punya tempat sampah. Tetapi pikirlah ini dekat ke tempat tong sampah tetangga, udah buang ke situ aja tanpa izin. Nah, bagaimana hukumnya? Baik. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah yang keramba ikan. Ini ada air mengalir. Apabila menyebabkan airnya itu menjadi masalah, tertahan di situ, maka hukumnya haram. Sampai tertahan nih Pak, dikurung umpama, dugikeun ka tengalir, gitu kan, dibendung ieu mah. Benten sarang umpama misalkan ieu aya selokan umpama, terus urang ngadamel di dieu ieu. Ngadamel di dieu, henteu ngaganggu nu ieu, dialirkeun unggul ka dieu. Lewat unggul tah. Henteu ngaganggu nu utama. Maka ini boleh, diperbolehkan Pak. Ini tanah punya pribadi,
punya kita. Pada saat si air mengalir ke sini, ini airnya menjadi milik kita. Ini air yang ke sini, Pak, ini menjadi milik kita. Nih, ke sini. Belok. Dibelokkeun deui keluar kan besok gitunya. Nah, itu boleh. Tapi kalau ini ditahan, ini yang haram. Nggak boleh. Makanya tadi air itu untuk ammah, untuk umat, dan dia tidak boleh ditahan. Harus dialirkan lagi sebagaimana mestinya. Itu yang pertama, Pak Haji. Jadi setiap orang berhak begitu, diperbolehkan ya dalam hukum Islam. Yang kedua, kasus PDAM. PDAM itu saya bilang tadi, kalau seandainya masih bau kaporit, tunggu dulu, bikin tempat penampungan. Entong pas bau-bauna orang wudu. Sebaiknya jangan, karena sudah berubah bau. Sudah berubah bau itu. Dan itu masalah dalam fikih. Jadi ditunda dulu, ditahan dulu, diendapkan dulu kalau ada tempat penampungan. Kalau sudah kira-kira tidak berbau, sudah normal lagi, baru bisa dipakai bersuci. Begitu. Rasa, bau, warna. Gitu ya. Itu. Kemudian tadi yang paling sepele, pada saat sampah ditaruh ke orang lain. Tingkatan tadi ada dua, ini harus dipahami. Satu makruh, dua haram. Satu makruh, dua haram. Umpama nyandak sampah nate bangkai tikus umpama bles beka batur, eta mah haram. Tapi pami anu biasa mah sakieu umpama dilebetna ku abi kanu Pak Agus gitu kan, pami ngalangkung ka mana kanu Pak Otang umpama, maka dia cuman masuk ke kategori makruh. Makruh saja Pak hukum. Makruh saja, tetap berdosa Pak, tapi makruh gitu. Sebaiknya jangan, karena berkaitan dengan akhlak. Tos simpen heula, apa misalkan di dia aya simpen di dia di masjid, dan memang gaduh umat, pamih henteu canda ka bumi, blaskeun ke tempat sampah orang, itu lebih aman, lebih selamat. Rupina gitu Pak, nu tiasa dipikatur. Insyaallah orang lajengkeun di minggu payun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.